Kalau yang satu lagi, si lucky number, itu dia untuk main dadu. Nah, ini seru banget sih, ada suara-suaranya gini nih. Kalau kalian ingat sama video Besi.tech yang rame soal Tecno Pova 7, kali ini Tecno ngebawa generasi barunya yang punya layar kedua di bagian belakang. Gak cuma itu, Tecno juga jejelin baterai yang ukurannya tuh gede ya buat HP-nya, yaitu 8000 mAh, yang mana kita akan uji pemakaiannya selama 1 hari full. Jadi buat yang penasaran nih ya, apakah HP barunya Tecno ini tahan dari pagi sampai malam dan gimana experience-nya? Kita akan spill mulai dari fitur yang ada di bagian belakang nih, layar keduanya atau mereka sebutnya itu Alive Matrix, performanya buat sosmedan dan gaming, sampai fiturnya yang ada di dalam sini yaitu di iOS 16. Lengkapnya kita bahas di Sehari bareng Tecno Pova 8 5G. Let's go! Oke, kita mulai hari ini di jam 9:08 ya. Baterai ada di 100% full dan kita akan ngetesin untuk heavy usage-nya, untuk sosmedannya. Dan data-data gua itu semuanya udah dimasukin ke sini, sosmed udah dimasukin ke sini juga. Mobile data itu juga gua masukin, jadi kita akan tersambung ke sinyal 4G ataupun 5G yang ada di HP-nya, dan gue tidak akan konekin ke WiFi kantor. Jadi nyala terus koneksinya gitu. Jadi kita akan ngecekin dan tracking apakah baterai 8000 mAh dari Pova 8 ini tuh bisa tahan sampai malam dan sisanya berapa kalau misalkan udah tahan gitu ya. Dan untuk memudahkan kita membahas si Pova 8 ini, gua akan membagi segmennya itu jadi 5 bagian. Yang pertama itu di bagian desain, ke performa, terus layar, kamera, dan terakhir adalah OS-nya. Dan gua akan mulai dari hal pertama yang paling menarik, yaitu di bagian desain yang ada Alive Matrix-nya. Yang ini nih. Yes, di belakang Pova 8 5G ini dia punya layar kedua, yang mana layar keduanya ini bisa nampilin kayak animasi-animasi gitu ya, yang mana itu bisa kita custom dan dia bisa nampilin notifikasi juga. Jadi notifikasi dari WA misalkan, Instagram, ke timer. Jadi nggak cuma gaya-gayaan doang, bentuknya doang yang bagus, tapi ada interaksinya juga gitu ya, dia interaktif. Nah, kita tuh bisa custom sampai 6 buah animasi di sini gitu ya. Jadi kalian bisa pilih-pilih yang mana, bisa ditampilin mix atau bisa kalian tampilin cuma satu animasi doang. Kalau misalkan mau gambar apa gitu ya yang kalian inginkan sesuai dengan imajinasi masing-masing, kalian bisa tampilin di sini. Kalau gue itu nampilinnya, gue tampilin tulisan BIT. Ini kalian bisa bentuk kayak gini ataupun senyum gitu ya. Arrow. Nah, ini kalian bisa custom sesuka hati aja. Dan animasi buat customnya sendiri itu ada 3 pilihan. Yang pertama itu static, terus berdenyut, dan dia ada kayak kedap-kedip cepet gitu. Dan yang menarik sebenarnya ada fitur yang namanya itu Alive Matrix, di mana Alive Matrix ini kayak game gitu ya. Kalau misalkan kita akses di bagian si aplikasinya, ini ada 2. Satu itu rotating microphone, satu lagi lucky number. Nah, di sini gue pilih yang rotating microphone. Kalau misalkan kita shake si HP-nya, nah, ini kan ada petunjuk tuh. Ini kita bisa shake lagi sekali. Nah, ini ada suaranya seharusnya. Ya. Jadi ini tuh buat nunjuk orang gitu. Kalau misalkan kita lagi bareng-bareng sama temen, bisa kita pakai fitur ini untuk nunjuk lu yang harus nyanyi gitu. Atau truth order biasanya. Kalau yang satu lagi, si lucky number, itu dia untuk main dadu. Nah, ini seru banget sih, ada suara-suaranya gini nih. Nah, selain itu kalian bisa akses banyak banget di sini ya, interaksi-interaksi. Kayak misalkan kalian lagi buka game, nih start of games, dia bakal munculin kayak animasi untuk gaming. Kalau musik ini juga bisa kasih kayak ada rhythm si musiknya sendiri. Sampai di timer. Timer ini tuh bisa timer kalau kalian lagi motret, bisa. Atau kalian timer yang biasa tuh, kalian bisa custom, itu sampai 15 menit paling lamanya. Charging, itu juga bisa muncul di sini. Jadi chargingnya bentuknya angka gitu ya. Jadi kalian tahu kalau misalkan kalian lagi ngecas, HP-nya diputar balik, itu kalian bisa tahu. Dan startup gitu ya. Kalau misalkan kalian nyalahin si HP-nya, ini juga bakal munculin tulisan Pova 8 gitu. Ini keren banget sih. Terakhir ya, brightness-nya Pak. Tuh, bisa terang banget. Buset. Nah, ini paling gelapnya, ini paling terangnya. Ini kalau dilihat langsung sih terang banget sih ini. Agak lebay gitu ya.
Nah, buat ngatur si layar keduanya ini, kalian bisa akses di bagian home screen. Jadi ini defaultnya, dia udah munculin widgets yang ada di sebelah sini. Ini kalian bisa matiin, bisa nyalahin, dan kalau misalkan mau masuk ke menunya, tinggal dipencet aja gitu ya. Nah, material bodinya sendiri dia polikarbonat di bagian belakang ataupun di bagian sampingnya. Tapi kalau misalkan kita genggam, ini masih oke-oke aja sih. Dan kalian juga ujung-ujungnya pakai case gitu ya. Case bawaannya. Ini gue lagi lepas, case bawaannya tuh kayak gini, dia bentuknya bening, jadi kalau misalkan kalian pakai warna-warna yang lebih gonjreng gitu ya, itu bisa kasih lihat, karena dia warnanya ada 4, yang kita pakai ini warna putih, tapi favorit gue tuh warna hitam, lebih kontras gitu ya, tapi ada juga yang warna orange dan warna hijaunya. Menurut gue sendiri ini desain yang catchy, tapi kalau misalkan tanpa teks sama sekali itu akan lebih menarik, karena di sini lumayan banyak ya teksnya, ada POVA, terus ada spek-speknya di bagian bawah, terus ada tulisan 5G, NFC, ini too much gitu ya untuk teks di bagian body HP. Tapi itu subjektif banget sih. Nah sekarang kita pindah ke studio buat ngetesin performanya. Oke, kita udah ada di studio sekarang ngebahas buat performanya kayak gimana nih. Yang mana sekarang chipsetnya itu berubah jadi versi yang lebih baru gitu ya, keluaran lebih baru di 2026, yaitu Dimensity 7100. Yang mana pas kita cek untuk benchmark Antutu 11 itu dapat di 780 ribuan poin. Geekbench 6 itu dapat multicore-nya di 2800-an poin, dan storage-nya itu kita tes lewat CPDT, dapat sequential read dan write-nya itu ada di 400-an megabyte per second. Dia pakai UFS 2.2. Nah, klaimnya Tecno ngubah chipsetnya jadi Dimensity 7100 itu kata mereka adalah untuk ngebalance dari segi performanya, efisiensi baterainya, dan thermalnya, atau si HP-nya ini cepat panas atau enggak. Nah, buat ngetesin langsung gitu ya, kita langsung check-in aja kalau misalkan kita main game di HP ini, dan kita itu main gamenya Mobile Legends sama PUBG Mobile gitu ya. Oke, di sini kita settingin untuk grafiknya paling mentok kanan semua, dan frame rate-nya itu gue set di super ya. Jadi kita dapat di 90 fps di sini. Ini gue setnya di performance mode, jadi dia nembus ke 90-nya dan semuanya difokusin ke si game ini. Nah, keep in mind kalau kita main game ini itu dengan mobile data. Jadi gue nggak pakai wifi kantor ya, sedangkan studio ini tuh dia tempatnya agak dalam gitu, di dalam gedung. Jadi ini ngegambarin juga soal tangkapan sinyal si HP-nya. Mana dari tadi sih gue nggak ada keluhan ya, gue tetap dapat 5G. Nanggung. Dari tadi main, memang ada sedikit lag, pingnya tinggi gitu ya. Tapi ini di dalam gedung, jadi gue nggak bisa berkata apa-apa ya. Performance HP-nya sendiri, dia di 90 fps, mantep. Kalau dapat internet yang cukup, bisa mainnya lancar gitu ya. Oke, jadi satu game ranked untuk Mobile Legends tadi dengan settingan yang high dan frame rate juga udah di super. Dia itu habis baterainya untuk 18 menitan game itu di 5%. Jadi yang sebelumnya 89 sekarang turun ke 84. Nah, udah turun lagi ke 83%. Ini lumayan irit lah ya. Oke lah. Nah, ini kalau misalnya kita cek untuk thermalnya di bagian atas ini di 45 derajat. Bagian frame-nya sendiri dia 43 derajat. Paling panas di bagian atas sini ya, dekat-dekat sama chipsetnya, dan di bagian bodi belakang 42. Di tangan sih sebenarnya nggak terlalu panas kalau misalkan kita main satu game segala macam, tapi kalau misalkan kita udah 2 game, 3 game ya mungkin itu akan sedikit berkeringat gitu ya. Dan kalau misalkan kita cek untuk average frame rate-nya itu ada di 86 fps. Jadi memang nggak mentok ke 90, tapi ada drop-drop tipis-tipis gitu ya kalau misalkan lagi rame, apalagi tadi kalau misalkan lagi lawan Lord terus lagi rame banget ulti sana sini ya dia ada penurunannya gitu. Tapi 86 fps menurut gue ini lancar banget buat main game Mobile Legends. Kalian bisa happy lah gitu. Oke, sekarang udah masuk ke PUBG Mobile, dan di sini gue pakai settingan balance untuk grafiksnya, dan frame rate-nya itu ada di ultra. Si performance-nya itu ada di mode performance, jadi yang paling mentok gitu ya. Dan ini kondisinya itu dia agak anget gitu ya, bekas tadi kita main Mobile Legends. Duar! Menang dia. Oke, sekarang kita cek untuk
Sisa baterainya sekarang ada di 76%. Tadi baterainya itu ada di 82%. Jadi kalau turun ke 76 berarti perbedaannya itu 6% ya. Temperatur setelah gue cek di 40,8. Ternyata nggak setinggi Mobile Legends tadi. Mobile Legends lebih anget ya. Oke, di bagian samping 40 derajat. Dan di bagian belakangnya itu ada di 38-39 derajat. Jadi bisa dibilang untuk gaming baterainya ini awet ya. Dan experience main juga tadi Mobile Legends dan PUBG Mobile itu smooth dengan settingan yang udah kita spill tadi ya. Nah untuk penggunaan hariannya sendiri di luar main game atau heavy usage, kalau misalkan kita buka aplikasi gitu ya, Chrome, buka sosmed, Instagram, ini smooth ya. Ganti-gantinya juga aman gitu. Dan ya kalau swiping, scrolling dia itu udah pakai 144 Hz buat layarnya sendiri. Jadi nggak ada masalah seharusnya untuk kita penggunaan harian. Nah selama tadi kita main, gue itu pakai mobile data ya di sini. Pakai koneksi 5G-nya dengan posisinya ini kan di dalam ruangan, di dalam studio. Dan sinyal yang kita tangkap itu lumayan oke buat si HP-nya. Dan ping yang didapetin pun lumayan stabil lah ya. Nah tapi kalau misalkan kita ulik lagi lebih dalam, ternyata Tecno itu pakein chip yang baru untuk mereka di POVA 8 5G. Yang mana Tecno itu namain sebagai triple chipset. Triple chipset itu apa? Triple chipset itu mereka gabungin Dimensity 7100 dengan G1 Signal Enhancement Chip dan SE1 Wi-Fi Enhancement Chip. Yang mana ketiganya itu terintegrasi lewat algoritma UPS 3.0 Signal Enhancement buat dapetin sinyal yang paling kuat. Intinya, ya dari apa yang gua ngomong tadi, sinyal yang ditangkap sama HP ini tuh mantap gitu, jos. Tas. Dan kalau kalian itu pakai 2 SIM, di sini kalian bisa pakai dual nano SIM card yang mana itu dua-duanya support dengan sinyal 5G. Jadi aman ya. Oke, setelah kita main game tadi dan ngetesin untuk performance-nya, sisa baterainya ini jam 12:20 ada di 75%. Nah, setelah ini kita akan pantau untuk layarnya penggunaan outdoor dan ngetesin kameranya. Sekarang gua makan dulu karena udah siang, udah lapar gitu. Oke, sekarang kita udah ada di lokasi outdoor buat ngetesin layar dan kamera Tecno POVA 8. Gua bahas soal layarnya dulu, yang mana dia pakai ukuran 6,76 inci IPS 144 Hz. Yang mana kalau misalkan kita tadi pakai gaming, kalian bisa lihat kualitas layarnya pas warna-warninya muncul itu enjoyable. Tapi kalau kita pakai outdoor kayak gini dan kondisinya itu lagi cerah banget, kayak di Jakarta ini lagi cerah banget ya, itu kita masih bisa ngelihat layarnya dengan jelas. Jadi HBM-nya itu brightness auto-nya itu dia lumayan oke gitu. Misalkan kita lihat langsung si HP-nya. Mungkin kalau misalkan pakai kamera agak sedikit redup, tapi kalau kita lihat asli ini fine aja. Gua tidak menemukan secara spek resminya itu HBM-nya berapa, tapi kalau misalkan gua kutip dari GSM Arena, dia ada di sekitar 991 nits, yang mana itu cukup buat kita pakai WFA, work from anywhere. Tapi memang sayangnya yang gua perhatikan itu agak ngeganjal kali ya, itu di bagian bezelnya, karena ini tebel. Kelihatan banget tebelnya gitu ya. Jadi di bagian bawah itu tebel sendiri ketimbang samping kiri kanan dan atasnya. Itu aja sih. Selain itu ya gue udah enjoy, dan kalau misalkan layarnya, panelnya itu bisa dijadiin OLED, akan jauh lebih oke lagi. Satu dari warnanya, dan kedua dari segi brightness-nya bisa di-pump gitu, bisa digenjot lagi. Dan buat kameranya sendiri, dia pakai 50 megapiksel main kamera, dan ada selfie-nya juga, yang mana kita spill aja hasil fotonya, habis jepret-jepret barusan, dan kayak gini hasilnya untuk foto-foto outdoor dan indoor, ada juga low light-nya. Nah, buat hasil fotonya kita dapat jepretan yang oke ya, buat motret sehari-hari, terutama di lokasi yang outdoor kayak gini. Nah, Tecno itu tetap kasih fitur-fitur yang menarik di sini. AIGC Portrait itu bisa bikin diri kita seakan pakai outfit berbeda-beda gitu ya, dengan bantuan AI generate-nya. Terus di bagian selfie-nya juga dia oke nih, buat nangkep momen bareng sama temen. Misalkan ini gue sama si Haris, dapat fotonya oke, dan kita bisa manfaatin juga fitur Alive Matrix-nya sebagai foto timer tadi ya. Nah, terus kita juga bisa akses beberapa fitur lain, kayak misalkan flash snap, dan di sini ada juga fitur untuk night mode, yang mana ini di lokasi low light itu fotonya oke juga. Oke, sekarang udah di jam 3:19, sisa baterai itu ada di 61%. Jadi bisa dibilang lebih dari setengah hari ya. Ini sisa baterainya masih ada di atas setengahnya. Jadi mudah-mudahan nanti malam masih ada sisa, tapi untuk ngelanjutin lagi kita bakal balik ke studio untuk ngebahas soal terakhir, HiOS 16. Let's go.
Oke, terakhir kita bahas iOS 16 atau user experience, user interface-nya dari HP ini. Out of the box, dia pakai iOS 16 for POVA. Jadi ada sedikit perbedaan ketimbang iOS 16 yang sebelumnya itu kita coba di Tecno Camon. Kalau di situ tuh khusus untuk Tecnonya, dan di sini ada tambahan dikit, yaitu di bagian icon kita bisa pencet atau pilih opsi yang namanya Vision Art. Nah, Vision Art ini adalah default-nya untuk POVA, yang mana dia bentuk si ikonnya akan ke custom gitu ya, ke custom dari mereka, dan ada kontras-kontras antara putih, hitam, sama orange. Gue sendiri suka, terutama kalau misalkan kita akses ke beberapa aplikasi yang udah kita pakai sehari-hari, WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Nah, ini semuanya di custom sama mereka bentuknya, jadi interaktif gitu ya, unik. Dan di sini gue manfaatin Depth Effect Home Screen, yang mana ini udah pernah kita bahas juga sebelumnya. Jadi di sini gue custom gambarnya Joker. Dari lock screen-nya, ini kalau misalkan kita double tap, nah dia udah ngebentuk si depth effect-nya ya. Dan kalau kita masuk, bam! Depth effect-nya nyambung sampai ke bagian dalam gitu. Jadi kalau misalkan kita swipe-swipe tuh ya, si Joker-nya tuh kayak ada efek 3D-nya gitu. Dan ini bisa berlaku untuk semua gambar ataupun animasi yang ada subjeknya. Kalau misalkan objek itu belum bisa, mudah-mudahan bisa di-upgrade sama Tecno karena ini fiturnya keren banget yang kayak gini. Nah, selain itu, fitur Live Photos yang ada di iPhone itu juga ada di sini. Nah, kalau kita lihat secara overall buat buka tutup aplikasinya, di sini gue berasa memang smoothness-nya oke gitu ya. Dia buka aplikasi itu muncul dari ikonnya dan balik lagi. Tapi ada beberapa momen tuh gue harus nunggu gitu. Tuh. Gue harus nunggu dulu sampai dia kebuka. Tapi ini hal yang minor lah. Kalau misalkan kalian sehari-hari buka tanpa kalian tutup nih, recent app-nya nih, kalian tutup gitu, seharusnya dia masih kebuka terus gitu di bagian RAM-nya ya. Yang mungkin bisa dimaksimalin ke depannya untuk kita buka tutup aplikasi sama Tecno. Dan fitur-fitur AI yang ada di POVA 8 ini kalian bisa akses lewat Tecno AI. Kalian bisa pencet aja, dan di sini tuh banyak banget yang bisa kalian coba-cobain, dari translation assistant atau penerjemah ya, sampai ke AI writing, atau kalau kalian mau nulis-nulis apa itu bisa dibantu sama si HP-nya. Ini banyak sih. Oke, sekarang udah malam di jam 6:37, setengah 7 ya. Dan sisa baterai yang gue dapat di sini ada di 51% untuk hari ini. Dengan SOT gue yang ada di 5 jam 9 menit. Memang hari ini tuh nggak begitu intens banget gitu ya penggunaan si HP-nya. Tapi 5 jam kayaknya udah oke lah ya untuk kalian seharian. Gue biasanya di sekitar 5 jam sampai 6 jam. Ini gue dapat 5 jam dan dapat baterai yang sisanya itu masih banyak gitu ya. Bisa dibilang ini HP kalau misalkan kalian pakai seharian sampai malam, itu masih cukup. Bahkan kalau misalkan kita totalin, ini kan 51% ya. Kalau kita jadiin di 10% gitu, kita terusin ke 10% baterainya, mungkin ini SOT-nya bisa naik sampai ke 8 atau 9 jam. Dan kalian bisa lihat ini penggunaannya itu tidak tipu-tipu ya, apa yang kita sudah gunakan hari ini. Tadi main PUBG Mobile, udah Mobile Legends, terus kita sosmedan, Instagram, tadi gue chatting-chatting WhatsApp, dan ada testing kameranya juga. Ini semua sudah ter-tracking di sini, dan memang baterainya tuh legit, Pak, ya, 8000 mAh-nya. Nah, tapi walaupun kalian seandainya mau ngecas si HP-nya, itu nggak butuh lama-lama banget karena dia pakai charging 45 watt supercharge, yang mana itu udah termasuk juga di dalam box pembeliannya. Jadi seperti yang sudah gue bilang tadi, overall baterai 8000 mAh-nya ini bukan gimmick, beneran badak ya, kasih nyawa atau energi yang banyak buat si HP-nya. Jadi kalau misalnya kalian ketinggalan power bank gitu ya, misalnya di rumah, itu nggak jadi problem untuk kita pakai seharian. Mau kalian commuting dari pagi, terus pulangnya malam gitu sampai rumah, itu tahan. Gue sendiri impress dengan baterainya ya. Dan selain itu, di bagian desain juga ini unik karena dia ada Alive Matrix-nya, yang mana ini udah jadi pusat perhatian kalau kita bawa dia ke tengah tongkrongan temen gitu ya. Dan gue juga nggak takut untuk nyalahin si layar keduanya ini karena tadi baterainya gede ya, untuk pakai sampai malam gini aja masih 50%. Jadi gue nyalain aja terus, ini tetap aman. Kita pakai HP-nya buat sosmedan, buat main game, kita performance test tadi segala macam, itu belum ada yang mengganggu gitu, kayak performance lag yang mengganggu banget dari si
si Tecno Pova 85G. Walau gitu, memang ada beberapa hal yang bisa diimprove oleh Tecno buat seri Pova ke depannya. Dari pertama itu material frame bodinya yang akan lebih cakep kalau misalkan diganti jadi aluminium, karena yang sekarang ini plastik atau polikarbonat. Layar ini juga kalau misalkan dikasih panel OLED dan bezelnya ditipisin, wah itu akan jauh lebih menarik dan akan nge-improve untuk tingkat brightness-nya di lokasi outdoor gitu ya. Jadi mudah-mudahan Tecno mendengar dan kasih improvement yang luar biasa buat si Pova series, karena ini menarik banget. Nah, Tecno Pova 85G sendiri ini sudah available saat ini dengan harga start dari Rp3.999.000. Varian storage-nya sendiri tersedia 3, yaitu 6128GB, 8128GB, dan 8256GB. Pova 85G ini berhasil menarik perhatian gue. Sekali pegang HP-nya, langsung tertarik ya buat coba dan mau tahu lebih gitu, kepo soal si HP-nya. Apalagi kalau kalian gitu ngeliat ada temen yang pakai Alive Matrix kayak gini, nih layar kedua, menarik perhatian banget ya. Tapi gimana menurut kalian soal Tecno Pova 85G? Apakah ada hal lain yang mungkin belum kita bahas atau belum kita dalemin di video ini? Kalian bisa tulisin aja, lemparin aja di kolom komentar. Dan kalau misalkan kalian mau request pembahasan lebih lanjut soal si HP-nya juga boleh ditaruh di sana. Mau compare-compare atau mau review sebulan, silahkan kalian tulis aja di sana. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys. Ciao Bella.